wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah ingkang kawula hormati, kula wau kajeng maghrib ceguken. Dadi sembahyang maghrib ceguken. Lah lek ceguken terus maca Fatihah medhot-medhot blaen. Mboten sah. Kang ini makmum mungkin miskil. Lah sakniki mantun dugi jeding ceguke ilang. Monggo kita biasa sebagaimana biasa kita mau doa itikaf kali mau rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lanjutaken ngaos bab syahadat. Wingi kula terangaken rada lumayan detil nggih. Sampai kula nyebutaken contoh-contoh tiang estri nopo. Mungkin dari apa yang saya sampaikan kemarin ada beberapa jamaah putri sing tersinggung perasaane, kula nyuwun ngapunten nggih. Soale kula berusaha agar lebih jelas gitu loh. Napa sing kula sampaikan. Pun apa yang saya terangkan kemarin itu tertuju kepada sifat wujudnya Allah. Belum kita bahas masalah sifat wajibnya Allah yang 20. Cuma sifat wajibnya Allah yang nomor 1 gini wujud. Wujud kita baqo mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman basiron mutakalliman 20. Lah sing kula terangaken niki wujud dhisik. Sebab yang lain itu nanti berada dalam sifat wujud itu. Karenanya kalau wujud ini tidak kita jelaskan sedetil mungkin, yang lain ngambang. Wong sing lain niku nemplek di wujud niki. Oleh karenanya kemarin saya terangkan dengan panjang lebar masalah wujudnya Allah. Kesimpulannya selama kita di dunia ini tidak akan mampu melihat zatnya Allah dengan mata kepala, namun kita wajib menyaksikan wujudnya Allah dengan mata hati. Dasar-dasarnya pun komplit, ceritanya Nabi Musa dan lain sebagainya sampai terakhir ini contoh-contoh yang putri nopo kula sampai ada. Nah, lalu mungkin masih ada pertanyaan. Kalau kita sudah yakin Allah Ta'ala wujud, lalu di mana Allah? Nah, mungkin nih dalam hati kecil takon. Ya wis aku ceritane wingi wis mantep lek Allah Ta'ala itu wujud. Cuma di Gusti Allah. Nah, niki sedikit akan saya jelaskan. Pada satu saat ada orang Badui datang kepada Nabi. Tanglet datang kanjeng Nabi. Tanglete ngenten. Kanjeng Nabi, Gusti Allah niku adon apa cedhek Gusti Nabi? Karena kalau masalah melihat sudah dijelaskan dan mungkin dia sudah paham. Nanti di surga kita akan melihat. Tapi untuk sementara waktu kita sudah yakin Allah Ta'ala itu wujud. Tapi di mana? Gusti Allah cedhek napa adon. Lalu turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 186. Bunyinya ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi asbabun nuzulnya ayat ini ya tadi itu. Artinya ngenten. Ketika bertanya kepadamu Muhammad hambaku tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, maka jawab bahwa aku dekat.
Qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan ya, doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika orang tersebut berdoa kepada aku. Karenanya falyastajibuli, maka hendaklah berusaha bagaimana doa itu diijabahi oleh Allah. Wal yu'minu, dan hendaklah percaya, yakin betul kepadaku. Wal yu'minu bi la'allahum yarsudun, agar mereka memperoleh petunjuk. Ayat niki kula terangaken pertama berkaitan dengan dawuh Allah fa inni qarib. Aku dekat. Dekat, namun kembali kepada keterangan kemarin, kita tidak bisa melihat dengan mata kepala karena ada hijab. Hijab belum dibuka oleh Allah selama masih di dunia. Nanti di surga. Lalu kedekatan Allah kepada kita ini diperkuat dengan sabda Nabi. Nabi niku nate dawuh ten sahabat, dawuh ngenten. Niki sering kula sampaikan lek waktu khutbah berkaitan dengan Isra Mi'raj. Dawuh kanjeng Nabi ngenten. La tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Ai la tadunnu anni aqrabu ilallah min Yunus bin Matta. Haitsur tuqiya bi fawqas samawati sab'i wa Yunusu fi qa'ril bahri fi batnil haud. Fakullana bin nisbati lil qurbi minhu ala haddin sawa. Ala haddin sawa'id. Artinya ngenten. Sahabat-sahabatku, ojo membedakan. Jangan menganggap aku lebih mulia, lebih dekat kepada Allah sewaktu aku di atas langit yang 7 daripada Nabi Yunus yang ada di perut ikan di dasar laut. Jadi ojo dianggap beda antarane aku waktu Mi'raj di dhuwur langit 7 ambek Nabi Yunus sing di dasar laut di perut ikan. Kata Nabi, fakullana bin nisbati lil qurbi minhu ala haddin sawa. Aku dan Nabi Yunus di hadapan Allah kedekatannya sama. Walaupun aku di atas langit dan Nabi Yunus di perut ikan. Ngenten nih, jagat saisinya niki, dunyo saisinya, alam raya ini di hadapan Allah kecil sekali, tidak ada perbedaan. Mboten enten bedone di hadapan Allah. Kan kita yang menganggap langit itu tinggi, ini jauh perjalanan Jawa Timur ke Jawa Barat, jauh. Kita itu karena nisbati Allah, tidak untuk perbedaan. Di hadapan Allah kecil dunia isinya ini. Taman nih, nganggep lek Pulau Madura mulai dari Kamal sampai Sumenep, nggih. Udah, sentau ziarah dan Bangkalan, numpak bis pirang-pirang jam.
Itu kalau kita naik pesawat dari Juanda ketinggian sekian meter melihat Pulau Madura kayak teplean. Bener loh, kayak telepean. Bahkan menurut kita luas dan kita ada di bagian sedikit sekali dari Pulau Madura itu. Bener loh. Pun modele awak kok ciyone aduh lek dibanding ning ngarepe pangeran mboten napa-napane ini. Cuma Allah Ta'ala itu maha tahu. Nah ini berlanjut dengan sifat sama basor ilmu Gusti Allah. Allah Ta'ala dawuh sing sering kita waca nggih. Wa asirru qaulakum awijaru bi innahu alimun bidasudur ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kamu pelankan suaramu, kamu keraskan, itu sama saja, tidak ada bedanya bagi Allah. Malah Allah lebih dari itu. Innahum alimun bidatis sudur. Lu ini kudu yakin, diwaca bendino diarteni diyakini. Allah Ta'ala itu jangankan yang diucapkan, yang masih dalam hati, kerentek hati ini loh Gusti Allah roh. Innahu alimun bidatis sudur. Kenapa demikian? Ala ya'lam man khalaq. Adakah Allah Ta'ala tidak tahu tentang apa yang telah diciptakan? Maha tahu Allah. Innahu ala man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah Ta'ala latif, lembut sifatnya. Khabir maha tahu. Berarti roh. Betul. Lalai hadis niki ambil ayat niki kita yakini, kita bisa melaksanakan dawuh kanjeng Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dalam situasi kondisi bagaimanapun juga. Jadi kita melakoni maksiat di bumi, kalian melakoni maksiat di dhuwur langit itu, kau ono bedane insyaallah padha. Allah Ta'ala ruh. Kita melakukan ibadah di sini dengan di atas langit yang 7 tidak ada bedanya, sama Allah Ta'ala tahu. Lah wis niyakini koyo ngonten nggih. Kita maca Fatihah iyyaka na'budu, kudu mantep madhep nang Gusti Allah. Hanya kepadamu Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu Allah aku mohon pertolongan. Lalai atine pikirane gak duwe keyakinan sing koyo ngenten ten wujude Allah Ta'ala deket. Oh yo angel, apa meneh? Pikirane nang pasar, nang nandi-nandi, karena iya kena butuh pas ngedepi buah-buahan, iya kane nang sopo mari ngono. Nah niku lho nggih. Dadi kula jelaskan mulai dari wujudnya Allah yang kemarin itu sampean pahami. Sampean masukkan dalam hati yang dalam sehingga kita betul yakin wujudnya Allah dan Allah selalu berada di hadapan kita. Sehingga dalam definisi ihsan, antakbudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Hendaklah kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, karena itu tidak mungkin kita melihat Allah, tapi fa illam takun tarah fa innahu yarah. Maka kita hendaklah punya keyakinan bahwa Allah Ta'ala melihat kepada kita. Sesuai dengan ayat wasirru qaulakum awijaru bi innahu alimun bitusdur. Kalih dawuh kanjeng Nabi la tufaddiluni ila akhiri wa. Lu ngonten carane. Nah. Terus lek saged ngonten, nggih. Lek saged ngonten, kita bisa jadi wali ini Allah.
Lek iso lho nggih. Jadi setiap detik, setiap saat kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Setiap kita melangkah itu berupa kewajiban, kita niatkan Gusti niki kewajiban panjenengan sing perintah. Kula sumerap bahwa ini, kula yakin bahwa ini panjenengan sing perintah. Kula lampahi karena Engkau Allah. Setiap di hadapan kewajiban, ya Allah niki perintah panjenengan. Kula lampahi ya, karena panjenengan sumerap datang kula. Begitu dihadapkan kemaksiatan, nggih sami panjenengan sumerap datang kula Gusti. Niki larangan panjenengan. Kula tebi keranten panjenengan, boten keranten sinten-sinten. Jadi kalau dihadapan kewajiban kita jalankan karena Allah selalu melihat pada kita. Dan kalau dihadapkan kemaksiatan kita jauhi ya karena Allah selalu melihat kita. Lek sakit ngoten iso dadi wali. Cuma kenyataane lho. Nggih, iso sedeng sembayang gak mikir nopo-opo iku lho, mari Allahu Akbar ambyar mriku nang pasar nang mall nang sawah nang gawean. Kalau pindro lah ana wong sembahyang mulai Allahu Akbar sampai salam madhep mantep nang Gusti Allah wis dipindro aku. Kula mboten saged. Buka lek sampean saged yo hebat berarti. Kualitas ibadah sampean lebih hebat timbang kula. Lek saged lho. Itu padahal sholat itu tidak dihadapkan dengan kesibukan lain-lain. Itu aja pikiran hati sembluakrak ngono-ngono. Lah apa maneh? Lalai di luar sholat, aduh, masya Allah. Kulo nanti diceritani kali guru kulo. Seorang wali itu hatinya selalu mantep dengan Gusti Allah. Kulo diceritani seorang wali yang bernama Syekh Muhammad Hasan Sadzili. Satu saat ada santri mau mondok di dalamnya Syekh Hasan Sadzili. Dan menurut dia Syekh Hasan Sadzili seorang wali yang zuhud. Pikirannya zuhud itu ya rumahnya sangat sederhana, perabot omahe yo sederhana, gak mewah begitu. Orang zuhud itu kesure gak patek bikin no dunya. Dianggapnya begitu. Setelah dia berjalan kaki menuju dengan jarak jauh yang ditempuh menuju ke dalamnya Syekh Ahmad Sadzili, terus yang berikut dipanggil tiang. Lapo kon begini? Kulo kajenge mondok ten Syekh Hasan Sadzili. Pundi nggih ngidane Syekh Hasan Sadzili? Niki ya. Iya iki. Lah kok ngenten nggih mewah megah. Wes pokoke koyo omahe wong sing plong-merat. Akhirnya dekne iku berubah pikiran. Lah yo jarene wali zuhud lah kok ini modele omahe. Di prapot jerune omahe dan lain sebagainya. Waduh, taman ini, ulam dan lain sebagainya. Pokoknya luar biasa. Nah, kula mboten sida pun mondok ajeng wangsul mawon. Lho mamu dendi diwakir sama niki. Ya tak terno. Gelem tak terno kon. Upurun wong kula mriki wong mlampat ta. Ya senten ono. Orang ini masuk ke dalam rumah, ya, keluar dari belakang rumah, bawa kereta. Dokar, saat ini dokar. Saya numpak le, numpak. Ini aku tak terno nang mamu iki alamat iki ya wis ro aku. Cuma syaratnya siji lho. Banyu sing tak go ndek gelas iki
Ojo sampai kacak-kacik lho. Lek kacak-kacik tak dono di dalan. Tadi napa tiang niku wau kei banyu didekek di gelas rodok bek ngoten hati-hati iki gon. Ojo sampai kacik-kacik, lek kacik-kacik tak dono di dalan gak sedong terno awak. Oh ngoten nah, nggih. Ya wis. Bareng ditumpakno kereta nggawa banyu niku wau. Pancene syaraté kudu nyekel banyu ndek gelas niku gak oleh kacak-kacik. Terus saking medine dipandeng terus banyu niki lek kocak-kacik gak tutuk omah kuwi. Terus dijak ngubeng-ubeng. Ten pecinan, ten tuku kain, tuku emas, ngubeng-ubeng toko-toko gede-gede, ten mall, ten matos, bengek wis. Dijak nandi-nandi. Bareng wis mari, wis teko nang ngene alamat omahe ten Wager niku gampangane ngoten nggih. Iki lho mamu nggih. Sik tak takoni. Kon mang sadurunge tekan omah kene tak jak mubeng-mubeng. Wong tuku emas, tuku kain, tuku ini itu dan sebagainya, nang warung. Gua wis pokoke wis mubeng-mubeng wis pokoke dijak mubeng tuku-tuku perhiasan. Nang gedung-gedung iki gedung. Terus kon mang eruh tak jak mubeng-mubeng nang. Loh, lah panjenengan pesen banyu gak oleh kacak-kacik kula mandengi banyu tok niku wau mboten eruh sampe mubeng-mubeng nonton Malang mubeng-mubeng ten toko gede-gede tuku emas dan sebagainya mboten ngerti kula. Di pundi pernah mboten ngerti. Nggih cuma mandeng banyu niki tok. Akhire tiang niku wau sing ngeterno niku wau padha. Ya iku lho gambarane wali ngono. Dadi atine pikirane madhep mantep nang Gusti Allah tanpa menghirangkan sekelilingnya. Walaupun harta benda itu datang, andai kata hilang ludes, tidak menjadi pikirannya, tidak menjadi gundah hatinya. Wali ku ngono li, gak ngereken donya di sekitarnya, gak ngereken. Oh ngoten nggih. Lah sampean sinten? Yaiku aku iki Hasan Sadili. Oh nggih nyuwun ngapunten. Lek ngoten kula sios mondok pun samentaraken ten pondok mawon. Dadi gak sida muli gak iso mudhun. Nah, itu niku cerita diambil dari kitab, mungkin kitab apa yang pada saat itu saya dengar dari guru saya begitu. Kembali kepada ayat tadi itu, kita pun juga bisa jadi wali asal kita selalu menganggap, meyakini yang kuat dalam lubuk hati bahwa Allah Ta'ala ada di hadapan kita dan selalu melihat kita. Sehingga kita setiap mau melangkah ke hal yang maksiat, rumangsa aku didelok pangeran. Kula mboten nglampahi niki Gusti, disebab niki larangan panjenengan. Akhirnya jadi kerjakan. Kalau dihadapkan kepada kewajiban, niki perintah panjenengan Gusti, panjenengan mirsani. Kula lampahi hanya karena panjenengan. Lha lek saged ngoten, jos niku. Kira-kira iso ta enggak balik niku. Sedeng sembayang wis gak mikir nopo-opo ya blakrak pikiran. Kok meneh waktu nyambut gawe, waktu nang sawah, waktu kate mikir pangeran terus aduh koyo ciangel. Tapi itu bisa dan itu nek wau ceritane Hasan Sadali jaler nggih. Enten malih kathah wali-wali sing critane sing indah-indah niku. Enten malih ceritane pun entah anjing waktune. Enten malih wali wedok, nggih ibu-ibu lanang tok wedok gak iso dadi wali, saged. Nah, iki kula critani. Syekh sinten Siti Robiah Adawiyah itu janda muda Mesir wayu-wayu di Mesir itu kan haji terus wong Mesir wedok wayu-wayu. Mane
tari perut itu kan suwer di Mesir. Wong iki wayu-wayu. Lah, Nyai Robi'ah Adawiyah niki seorang janda muda yang tekun ibadahnya. Luar biasa. Sampai ulama-ulama Mesir niku kada si kepincut. Ya karena dia cantik, terus ibadahnya luar biasa, banyak mempunyai karomah saking tekun ibadahnya. Terus ulama-ulama Mesir niku gampangane padha kepengin ngrabi nggih. Terus eman ono wong solihah. Batik wayu deno debleng iso eman. Akhirnya mereka bersepakat, ayo dikawin Nyai Robi'ah iku eman. Ya wis ayo bareng-bareng. Barangkali di antara kita ada yang diterima. Pun jadi ulama-ulama Mesir berangkat bareng. Dan mereka ada ulama yang tersohor, yang paling alim. Yaitu Syekh Hasan Basri. Setelah sampai di rumah Nyai Robi'ah Adawiyah, mereka berkata, Nyai, nyun ngapunten nggih, kita niki kepingin ngelamar datang panjenengan. Panjenengan pilih di antara kita ini yang dicocoki panjenengan sinten. Terus Nyai Robi'ah Adawiyah tanglet sinten sing paling alim di antara sekian ulama yang begini. Semua menunjuk Syekh Hasan Basri karena memang kenyataannya Syekh Hasan Basri paling alim pada saat itu. Jari Syekh Hasan Basri wah rasanya kena awak GR nih. Akhirnya nggih Syekh Hasan Basri saderenge kula nampi lamaran panjenengan kula tanggal rumiyin nggih lek panjenengan saged jawab nggih kula bersedia untuk dilamar. Oh, cari Hasan Basri wa ya ahli hukum ya enteng pemene sing takon wong wedok perasaannya dia. Ternyata yang ditanyakan pertama, kula benjing niku sedo husnul khotimah napa suul khotimah. Wah, iki pertanyaan kelet berat iki. Pertanyaan syarat rukun sembahyang nih enteng. Pertanyaan niku abot niku. Kan kita tidak bisa memastikan. Kula benjing niku mati husnul khotimah napa suul khotimah. Yang kedua, setelah mati di alam kubur, saya mesti ditanyai oleh malaikat Munkar Nakir. Saya bisa jawab atau tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, di padang mahsyar semua orang menerima buku catatan amal. Di Quran itu diterangkan fama man utiya kitabahu biyaminihi ila akhirih. Lah, itu sebagian ada yang menerima catatan amal itu dengan tangan kanan. Ada yang menerima catatan amal itu dengan kiri ambil mungkur. Saking eleke catatane amal iki. Lah, kula benjing niku nrimo catatan amal niku dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Yang keempat, terakhir nanti manusia itu divonis sebagian di surga, sebagian di neraka. Kulo termasuk orang yang di surga apa di neraka? Waduh, lek pertanyaan niki nggih mboten saged jawab kula Nyai. No tanyain rukun salat rukun sembahyang genteng. Nah niki kelas berat nih pertanyaan niki. Akhirnya Nyai Robi'ah Adawiyah itu ganti memberi penjelasan. Ya. Kalau orang sedang memikirkan ini semua belum ada kepastian,
apakah sempat untuk kawin? Kok ludes malah lencu wae. Itu diplomasi sekali itu. Lah niki ucapane wali, tapi kita mboten oleh niru-niru nabi niku apa kawin niku hukumnya sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Lalu kang gini Nyai Robi Adawi ya mungkin makruh. Nanti jangan-jangan saya kawin ibadahku kendo wis dijak lencer nang mul nang mendit selektas tambah soro. Mungkin loh itu ya. Itu. Jadi kawin itu sunnah. Ya. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ada lagi kawin itu makruh, mungkin seperti Robianya ya Tawiyah. Ada lagi haram. Ya. Kalau memang kawin itu tujuannya habis manis sepah dibuang, haram itu. Terus ada lagi wajib, kalau tidak kawin akan berbuat zina. Pun ya, niku sekedar ceritanya Robi Adawiyah, orang yang perempuan jadi wali, kita terangkan nih. Nah, mudah-mudahan dengan cerita ini semua kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk nanti akan bisa bertemu Allah di surganya Allah, ya, dengan syarat sesuai dengan surat Kahfi, faman kana arju liqa rabbih falyakmal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap untuk ketemu Allah, melihat dengan mata kepala di surga, ya, maka beramallah dengan amal soleh, yakni perintah Allah lakonono kerono Allah, larangannya Allah yodohono kerono Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan menyekutukan Allah, jangan karena siapa-siapa, murni karena Allah. Kalau kita cekap semanten, mungkin nopo sing kula aturaken enten guna lafati. Monggo kita paus doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudimuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.